Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Terima kasih udah berkunjung. Di video sebelumnya saya udah buat video tutorial cara buat akun Trust Wallet dan juga bertransaksi dengan beberapa koin ya. Kali ini saya mau coba untuk di MetaMask. Jadi apa sih fitur-fitur yang ada di MetaMask dan bagaimana cara kita untuk melakukan untuk mendaftar dan apa hal-hal penting yang kita bisa pakai dari MetaMask ini sendiri. Kalau kita bandingkan mungkin dari antara MetaMask sama Trust Wallet, apa perbedaannya juga di sini kita akan lihat. Oke teman-teman, jadi jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Oke, langsung aja. Yang pertama kita pergi ke Google Play, habis itu untuk yang pakai Android ya, habis itu tulis MetaMask. Nah, untuk MetaMask ini biasanya fiturnya lebih bagus sih kalau saya lihat dibandingkan dengan fitur yang ada di Trust Wallet. Nah, untuk MetaMask ini dia juga punya fitur yang lebih ya kalau kita lihat dari bandingkan dengan Trust Wallet. Di sini untuk bahasa juga udah bisa bahasa Indonesia dan juga di sini ada fitur-fitur lain yang tidak ada di Trust. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan hampir sama dengan Trust Wallet. Kalau teman-teman buat account di sini pastikan nanti key phrase-nya itu harus disimpan. Nah, setelah berhasil, teman-teman tinggal klik start untuk akunnya. Di sini untuk recordnya di blok sama MetaMask, jadi nggak bisa di record, harus saya ngambil beberapa foto udah dari HP lagi satu. Nah ini selanjutnya teman-teman buat password, jangan sampai lupa ya passwordnya. Selanjutnya kita akan mulai dengan secret recovery code. Ini teman-teman jangan sampai hilang. Nah habis ini teman-teman ambil foto dulu, kalau nggak bisa dicatat urutan dari key phrase-nya ini, karena kalau salah nanti stepnya agak lama. Ini teman-teman ambil catatan ataupun bisa ambil foto, jadi urutannya 1 sampai 12 ini harus sama. Kalau tidak sama ini nggak akan bisa berhasil untuk ke proses selanjutnya. Nah ini pastikan teman-teman backup, jangan sampai hilang ya, karena kalau hilang ini kita nggak bisa recovery pakai email ataupun forget password. Teman-teman tinggal masukin sesuai urutan di foto teman-teman sebelumnya. Ini dari 1 sampai 12 saya udah simpan. Nah ini kalau bagusnya jangan simpan di HP tapi simpan di Google Drive atau di Drive lain. Jadi kalau hilang bisa di backup lagi. Ini akan ada muncul tanda biru, lingkaran biru kalau udah berhasil. Jadi ada tulisan suksesnya. Ini saran saya sih, karena takut HP tiba-tiba hang terus di reset dan lupa password, ini simpan aja di Google Drive. Karena kalau enggak pasti semua uang teman-teman itu akan hilang. Apalagi kalau misalnya tokennya lagi naik ya, harganya lumayan. Proses selanjutnya setelah ini komplit, tinggal kita melakukan agree untuk term and conditionnya. Nah ini sudah berhasil, jadi kalau udah berhasil ada congratulationnya seperti ini. Habis itu kita harus klik untuk agree untuk term and condition. Ini tinggal klik agree aja, jadi udah berhasil.
Setelah itu kita langsung ke main home untuk walletnya. Ini buat teman-teman kalau mau pakai tournya itu tinggal ikutin, tapi di video kali ini biar cepet. Nah, untuk yang tahap pertama di sini ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan. Fiturnya hampir sama dengan di Trust Wallet. Nah, cuma bedanya kalau di sini web browsernya itu namanya browser, kalau di Trust Wallet itu namanya DAPP ya kalau nggak salah. Nah, ini kalau teman-teman mau ganti namanya misalnya Ian Web Studio seperti itu teman-teman tinggal long press ya, jadi tekan waktu lama. Nah, untuk di sini MetaMask ini bisa pakai Ethereum ataupun Binance Smart Chain. Fitur lain biar lebih mudah, teman-teman bisa pergi ke setting. Oke, habis itu cari yang di sini yang general. Jadi di general ini teman-teman bisa ganti pakai IDR. Kita cari Indonesian rupiah ya untuk currency-nya. Habis itu biarin pakai native currency. Nah, ini kalau mau pakai bahasa bisa ganti ke bahasa Indonesia. Nah, ini udah dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, fiturnya kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya itu ada terima, ada beli, kirim, sama tukar. Saya lihat lagi fitur yang lainnya. Kalau untuk di pengaturan, teman-teman bisa lanjut ke pengaturan keamanan. Di sini teman-teman kalau lupa sebelumnya belum sempat nyimpan, itu bisa buat lagi ya. Terus kata sandi, kalau mau ubah kata sandi juga bisa. Terus ini bisa pakai biometrik ya untuk yang ada fingerprints-nya. Ini ada beberapa hal teman-teman bisa lihat di sini. Terus di sini juga ada jaringan, kalau mau lihat jaringan apa aja sih, dia ada Ethereum, ada ini. Nah, kita juga bisa buat jaringan. Kalau misalnya mau buat jaringan apa, Binance Smart Chain, habis itu URL-nya, terus simbol dan lain-lainnya, teman-teman bisa masukkan di sini. Nah, ini untuk ETH, untuk Ethereum. Jadi ini Ethereum main network, kalau yang Binance Smart Chain networknya itu beda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga. Kalau untuk ke yang lainnya ya, tingkat lanjut, teman-teman bisa lihat di akses fitur yang di sini. Misalnya mau atur ulang account, habis itu hal-hal lain, login status, kalau mau lihat login status juga bisa. Nah, untuk yang buat webnya ini ada fitur web yang sama dengan kalau misalnya saya buka di video sebelumnya, itu namanya Trust Wallet ya. Nah, kalau di Trust Wallet itu kita pakainya DAPP. Nah, untuk di Trust Wallet itu saya coba cari di sini, nggak ada yang fitur bahasa Indonesia, jadi cuma fiturnya bahasa Inggris. Makanya ketika saya coba di MetaMask ini ada fitur bahasa Indonesia, sangat bagus dan mudah untuk teman-teman bisa ngebuatnya. Nah, untuk di MetaMask ini juga ada 2 account. Teman-teman bisa buat banyak account ya. Misalnya buat aja account baru. Ini misalnya akun 2 seperti itu. Ini juga sama ya. Teman-teman bisa buat banyak account. Yang penting teman-teman tahu caranya. Nah, di sini juga udah ada Etherscan. Kalau teman-teman mau lihat Etherscan-nya, sama dengan di Trust Wallet itu ada Binance Smart Scan. Jadi kalau misalnya nyari koin yang apa namanya, nyari koin-koin buatan Ethereum, bisa ketik di sini. Untuk dompet kita bisa masuk sini. Kalau misalnya di sini teman-teman bisa lihat ya, ada token, ada NTF.
Nah, untuk di sini teman-teman kalau mau ngirim tokennya bisa lewat terima. Kalau misalnya mau terima uang di sini. Nah, karena ini Ethereum, jadi harus pakai TRC20. Jadi kalau nggak pakai TRC20 dia nggak akan masuk ke sini. Sama juga kalau kita misalnya ngirim, itu tinggal paste di sini, habis itu next stepnya nanti. Untuk teman-teman yang mau tambah token, kalau di sini ada ETH, terus misalnya mau nambah token yang lain, misalnya BNB, tinggal klik aja BNB, habis itu klik, habis itu add token ya. Jadi di sini habis warna biru, habis itu add token. Nah, di sini ada BNB-nya. Tahap selanjutnya kita, karena di sini cuma teman-teman bisa lihat di sini cuma ada Ethereum Main Network ya. Kita perlu juga tambah Binance Smart Chain Network. Nah, teman-teman bisa pergi ke setting. Sorry, saya ganti settingnya ke bahasa Inggris lebih mudah untuk masuknya. Jadi kita pergi ke network di sini. Nah, add network. Oke. Ini untuk network name-nya saya udah ambil dari webnya. Ini yang pertama teman-teman tulis Binance Smart Chain. Jadi kita langsung aja tulis di sini. Oke, terus URL-nya kita lihat di sini. Untuk URL itu bsc-database-binance.org. Oke. HTTP ini nggak bisa di copy. Oke, kita untuk URL-nya https bagusnya sih di foto dulu ya. https ://2 habis itu bsc dataseed .binance .org. Terus chain ID-nya 56. Habis itu simbolnya ini bisa pakai BNB. Habis itu blocks explorernya sama bscscan.com. Oke, https://bscscan.com kayaknya tadi. https://bscscan.com. Oke, jadi ini udah sama, tinggal teman-teman add. Coba kita lihat. Oke, sudah berhasil. Oke, teman-teman, jadi di sini ada dua jaringan ya. Di sini ada Binance Smart Chain sama Ethereum Main Network. Nah, untuk BNB kalau berhasil, hati-hati kalau misalnya salah. Ini pastikan kalau udah berhasil dia pasti ada logo di sininya. Kita tes saja kalau Ethereum-nya kayak gimana. Dia ada hijau. Di sini kita nggak pakai warna ya. Kita tes saja dulu.
Binance Smart Chain-nya warnanya seperti ini. Kita tes. Oke. Kita tes ke web browsernya. Habis itu kita cari PancakeSwap. Swap. Nah, jadi ini udah berhasil, tinggal teman-teman connect di sini, connect walletnya, habis itu MetaMask. Jadi ini ada Ian Web Studio BNB, ini udah ada ya, jadi udah connect. Jadi pastikan kalau udah berhasil, datanya udah sama, baru dia akan connect di sini. Nah, jadi tampilannya udah sama dengan yang ada di Trust Wallet, sebenarnya sama aja tampilannya, cuma bedanya adalah fiturnya dia. Kalau di sini kita pakai DAPP dan tampilan PancakeSwap-nya juga hampir sama ya. Nah, jadi ingat teman-teman, kalau mau pakai Binance Smart Chain itu tinggal pindah ke ini, otomatis biasanya kalau untuk Smart Chain-nya. Terus kalau misalnya kita ganti ke, kalau kita misalnya mau ke wallet balik lagi, terus kita ganti ke Ethereum main network-nya. Nah, ini teman-teman kalau ke web browsernya itu tinggal klik di sini, misalnya Uniswap ya, exchange. Nah, kalau Uniswap ini dia pakai Ethereum, tinggal connect. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi ada bedanya kalau di sini pakai Ethereum sama pakai Binance Smart Chain. Oke, itu aja di video kali ini, cara buat akun Trust Wallet dan juga MetaMask, dan juga fitur dan cara mengubah settingannya. Hal yang paling penting teman-teman ingat itu adalah key phrase yang pertama. Terus kalau misalnya setelah mendaftar teman-teman lupa untuk menyimpan key phrase-nya, teman-teman bisa tinggal klik di sini ya, refill, habis itu buat passwordnya di sini. Jadi kalau udah passwordnya udah teman-teman masukin, tinggal klik di sini. Nah, ini udah berhasil, tinggal copy terus simpan di suatu tempat. Pastikan ini disimpan, karena kalau enggak nanti kalau HP-nya di reset atau HP-nya hilang, nanti uang teman-teman juga akan hilang kalau enggak ada datanya. Bagusnya disimpan di Google Drive ya. Jadi kalau misalnya ada bisa dibalikin lagi. Terus yang kedua, jangan lupa ganti setting di sini, bisa bahasa Indonesia sama currency-nya bisa IDR. Kalau di MetaMask itu, kalau di Trust Wallet nggak ada MetaMask, nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, ini juga kalau teman-teman mau ganti, cara buat tokennya pun hampir sama dengan di tempat lain. Yang di sana juga tinggal nambah token kalau misalnya nggak ada, seperti itu. Kita buat custom token hampir sama, alamat sama, ada token desimalnya kalau di sini. Oke, terima kasih udah nonton. Kalau ada pertanyaan untuk yang cara transfernya, nanti bisa di video selanjutnya saya akan buat cara transfer koin dari Indodax ataupun toko kripto ke MetaMask. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.